Untuk renungan pagi hari ini kita sama-sama buka di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Ya, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40. Minta kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40. Dipersilakan. Markus 4 ayat 40 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah itu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut adalah sesuatu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi harus diingat bahwa takut yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah takut kepada Tuhan. Ya. Takut yang dibenarkan oleh firman Allah itu adalah hanya takut kepada Tuhan. Takut kepada yang lainnya, apakah itu takut kepada manusia, apakah itu takut kepada roh-roh jahat, ataupun takut kepada yang lainnya. Firman Allah tidak membenarkan, ya, yang dikatakan sebagai takut yang suci, takut yang kudus itu hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, takut ini adalah sebuah ungkapan, ya, sebuah respon terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Ya, ini respon yang negatif tentang sesuatu hal yang belum terjadi, tetapi kita tanggapi dengan positif, dengan negatif. Meskipun peristiwa itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang baru saja kita baca, kita mendapati satu hal yang menarik. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka menghadapi sebuah masalah, dan dari beberapa peristiwa adegan yang ditampilkan di sana, sampai pada akhirnya Yesus mengambil satu kesimpulan dari tanggapan murid-murid ketika menghadapi masalah itu. Yesus katakan kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita melihat dari peristiwa ini sesuatu hal yang menarik, bahwa ketika murid-murid membawa perahunya, mereka membawa Yesus, ya. Mereka tidak meninggalkan Yesus, mereka membawa Yesus bersama-sama dengan mereka, ya. Dan semestinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah, Yesus selalu berjalan di depan dan murid-murid di belakang kemanapun mereka pergi. Tapi kali itu yang terjadi adalah murid-murid berjalan, dalam arti mereka membawa perahunya dengan pimpinan mereka, dengan kemauan mereka, tetapi mereka membiarkan Yesus sendiri. Dan firman Tuhan katakan, murid-murid yang pada waktu itu mengalami masalah, mengalami persoalan, dikatakan di sana Yesus sedang tidur. Ya. Dan yang luar biasa, ketika murid-murid mulai menghadapi masalah, mulai menghadapi persoalan, bukannya mereka langsung datang kepada Tuhan, bukannya mereka langsung berseru kepada Tuhan, tetapi mereka mencoba untuk menanggulangi masalah perahu yang diterjang dengan badai itu supaya bisa terbebas. Dan kita lihat ketika usaha manusia sudah gagal, ketika usaha manusia tidak bisa menolong,
ketika hikmat pengalaman manusia tidak bisa diandalkan, barulah murid-murid itu datang kepada Tuhan. Dan yang menarik saudara, bukannya Tuhan Yesus senang dibangunkan atau merasa belas kasihan, tetapi justru sebaliknya Tuhan Yesus begitu marah. Ya, kalau kita mau coba renungkan, mau coba membayangkan apa yang terjadi, sikap daripada murid-murid ketika membangunkan Yesus itu menunjukkan satu sikap yang sangat takut. Ya, satu sikap yang sangat takut bahwa mereka akan tenggelam, bahwa mereka tidak bisa mengatasi masalah dan persoalan. Ya, meskipun di perahu itu ada Yesus, meskipun di perahu itu ada Tuhan yang sudah ulang kali mereka lihat apa yang Tuhan lakukan di depan mata mereka, dalam arti bukti-bukti sudah Tuhan tunjukkan atas kehidupan murid-murid. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ya, mereka datang kepada Tuhan dengan begitu takut, seolah-olah tidak ada Tuhan di kapal itu, seolah-olah tidak ada Yesus bersama-sama dengan mereka, seolah-olah mereka sedang berjalan sendiri. Mereka dalam lembah-lembah bayang-bayang maut, di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah jurang maut. Konon kalau orang sudah ada di posisi itu, ya, apakah sengaja ataupun tidak disengaja, itu sesuatu hal yang sangat membahayakan. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid, sehingga Yesus marah kepada sikap murid-murid yang begitu takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kehidupan kita yakin, saya yakin Bapak Ibu Saudara kita semuanya yang hadir pagi hari ini pasti punya iman kepada Tuhan. Ya. Tapi masalahnya, apakah iman kita itu adalah iman di mana Yesus hidup di dalam kehidupan kita, ataukah sebaliknya seperti murid-murid, Yesus diam, pasif, tidur, ya, segala masalah dan persoalan kita coba tangani sendiri, segala hal yang kita hadapi kita coba dengan selesaikan sendiri. Nah, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Seharusnya ketika dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus, maka kita pun juga harus hidup ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita sungguh-sungguh bisa menempatkan diri sebagai orang percaya yang mempunyai dan mempercayai Yesus yang hidup di dalam kehidupan ini. Jangan kita mempercayai Yesus tapi Yesus yang tidur. Jangan kita mempercayai Yesus tetapi Yesus yang tidak berbuat apa-apa. Itu seperti seorang prajurit, dia punya senjata, ya, senjata yang paling bagus buatan Indonesia, SS-21, senjata yang begitu luar biasa diakui oleh dunia, produksi pindad. Tetapi ketika ada musuh, dia tidak memakai senjata itu untuk menembak. Sehingga ada banyak kali orang percaya itu mengalami kegagalan, ya, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya dia tidak punya iman, punya. Tapi masalahnya ketika menghadapi masalah persoalan itu, imannya tidak hidup, Yesusnya tidak hidup, ya, sehingga dia harus menghadapi masalah itu sendiri, dia harus menghadapi persoalan itu sendiri, dan akhirnya dia gagal. Rupanya dari sini Yesus melihat antara takut dan iman itu memang sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan orang percaya. Ketika iman orang percaya itu naik, ya, posisinya tinggi, maka takutnya itu yang rendah. Ketika dalam hidup orang percaya, di dalam hatinya imannya itu yang tinggi, kepercayaannya kepada Yesus itu tinggi, maka takutnya itu kan rendah.
Tetapi ketika imannya itu kecil, ya, maka ketakutannya itu yang tinggi. Dan ketika ketakutannya yang tinggi, jelas ketakutan itu akan membawa kepada kegagalan bukan keberhasilan. Tahun 93 saya bersama dengan saudara saya, teman-teman satu angkatan di Stas, kami melayani di Morotai, ya, di Ternate, 5 hari perjalanan kapal laut dari Surabaya, dari Tanjung Perak sampai ke Ternate itu 5 hari, lalu dari Ternate ke Morotai itu 1 malam. Lalu dari Morotai itu kita ke Galela, ke Tobelo, ke Leo-Leo, ke Ibu, ke pulau-pulau kecil di daerah Maluku, kita ke sana. Dan memang kita waktu itu kita ada surat dari PGI, ya, untuk bisa melayani tidak hanya di gereja karismatik, tetapi juga di persekutuan gereja Protestan. Nah, setelah kami selama kurang lebih beberapa lama berada di sana, akhirnya pada saatnya kita harus pulang, ya. Kebetulan teman kita di Morotai, dia punya orang tua itu adalah anggota TNI Angkatan Udara, ya. Jadi di Morotai itu kalau di sana waktu itu saya senangnya suka mandi di laut. Lalu selesai mandi di laut bakar ikan, ya. Lalu minum legen tapi dari pohon kolang kaling, ya. Kadang kita bawa perahu ke Pulau Makatur. Jadi di Morotai itu masih ada banyak bangkai-bangkai peralatan perang sisa perang dunia kedua. Itu mulai senjata, mulai banyak yang ada di Morotai, karena Morotai pernah menjadi pertempuran yang sengit antara pasukan sekutu dengan Jepang pada waktu yang lampau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika pada waktunya pulang, ya, kita kehabisan uang, ya, kita benar-benar tidak punya duit. Lalu pada waktu itu saya coba telepon. Jadi kalau telepon di Morotai supaya bisa diterima di Tuban jam 10, maka saya dari Morotai teleponnya jam 12 malam. Karena selisih waktu di Morotai dengan di Jawa itu 2 jam. Ya, saya minta dikirim. Tapi sebenarnya itu tindakan yang tidak boleh saya lakukan pada waktu itu. Waktu itu kalau tidak salah saya hanya minta dikirimi oleh ayah saya itu 75.000, ya. Karena waktu itu satu orang itu 25.000 itu kok naik kapal ekonomi itu sudah bisa sampai kemana-mana waktu itu. Saya tidak ada uang, lalu minta ayah saya kirim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya lakukan itu bukan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam arti saya tidak berani beriman, saya tidak berani menjadikan Yesus itu hidup di dalam kehidupan saya. Ya, ada sebuah ketakutan bahwa kami tidak bisa pulang karena tidak ada uang. Nah, singkat cerita, akhirnya kami dari Morotai beberapa saat kami harus singgah dulu di Ternate. Waktu itu saya bilang, kok nggak dikirim, kok nggak sampai ya uangnya. Ayah saya bilang, nak sudah dikirim, ya. Tapi kenyataannya sampai kurang lebih 1 minggu lebih itu tidak sampai di Morotai. Harusnya 3 hari sudah sampai vessel posnya, ya. Akhirnya kita tetap memutuskan untuk ke Ternate. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika di Ternate saya hanya bisa berdoa karena saya harus bertanggung jawab dengan rekan-rekan saya. Sampai akhirnya pada waktu itu keluarga daripada saudara saya Mion memberitahu, Mas, ya, Bu, karena kalau panggil Mas itu Bu Yun, ya, bukan Bu Yun Tawin, ya, Bu. Jadi Bu itu Mas. Bisa minta tolong sore nanti pelayanan di GPDI di Ternate. Siap. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selesai pelayanan kami diantar pulang dengan pimpinan Bank Bumi Daya. Waktu itu masih ada BPD, ya. Diantar sampai kita berada di kampung, ya, di Ternate itu, di perkampungan begitu. Wah, mobil waktu itu mobil Honda Civic, saya masih ingat tahun-tahun mobil Honda Civic, ya, tahun-tahun 90 begitu, sudah heboh itu di kampung. Om itu bilang, wah, kalian ini hamba Tuhan, betul dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, ketika turun, Om ini pimpinan Bank BPD ini memberikan saya amplop. Ini untuk tiket, Pak. Ya, terima kasih. Saudara,
Ketika saya buka, isinya itu cukup untuk membeli tiket kapal. Kami bertiga harus kembali dari Ternate, tapi waktu itu teman-teman bilang kita mampir ke Ujung Pandang. Siap. Ya, akhirnya kita beli tiket ke Ujung Pandang. Sudah tahu, wesel yang dikirim oleh ayah saya itu sampai saya kembali ke Surabaya belum dikirim ke sana. Singkat cerita, sampai sekitar 6 bulan setelah kami di Surabaya, kami diberitahu bahwa uang wesel itu dikorupsi oleh pegawai pos yang ada di Morotai. Nah, dari sini saya ingin menunjukkan bahwa ketika ketakutan itu yang memimpin di dalam kehidupan kita, seperti hanya murid-murid, ketika kita berbalik lagi, ada sesuatu hal yang semestinya tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau boleh saya katakan, saya sudah mengalami kerugian, ya, meskipun pada akhirnya tetap bisa lolos, tetapi tetap buah dari keraguan-raguan, buah dari ketakutan itu saya dapat. Artinya uang 75.000 itu tidak saya terima, tidak saya dapat, hilang. Ya, karena apa? Karena saya tidak berani konsekuen 100% percaya Tuhan, mempercayakan hidup ini bahwa Tuhan yang sanggup menolong. Lalu kemudian yang peristiwa yang kedua, seperti yang pernah saya saksikan Natal tahun 2019 yang lalu, ya. Jadi 2020, 2019 sebelumnya, itu hari itu saya melayani Natal di GPPS se-Sulawesi Selatan. Singkat cerita, saya berangkat dari Surabaya, sudah beli tiket untuk pulangnya itu langsung dari Makassar sampai ke Bandung. Ya, karena hari Sabtu, hari Kamis, Jumatnya itu pelayanan di Toraja, Natal, GPPS Sulawesi Selatan, lalu Sabtunya saya balik dan harus balik ke Bandung karena Minggu pelayanan di Bandung. Ketika itu saya tidak mungkin hari Jumat selesai pelayanan Natal itu ambil naik bis, ya. Ada bis dari Toraja ke Ujung Pandang, itu paling terakhir jam 9, sementara ibadah setengah 10 baru selesai, tidak mungkin. Akhirnya Sabtu pagi saya beli, sebelumnya sudah pesan tiket naik pesawat dari Maluku ke Makassar. Sementara nanti dari Makassar baru ke Bandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiket saya dari Makassar ke Bandung itu berangkat jam 1:30. Sementara pesawat dari Maluku ke Makassar kurang lebih 45 menit. Ya, karena pada waktu itu menurut schedule itu kalau tidak salah waktu itu jam 10:30 pesawat sudah berangkat. Artinya masih ada cukup waktu kalau saya naik pesawat dari Makassar ke Bandung, ya. Karena saya memang menghendaki turunnya tidak di Kertajati tapi di Husein Sastra Negara, jadi di Bandung kota. Tetapi kejadian di Palopo, pesawat itu delay, saudara. Ya, mulai dari jam 10:30, lalu kemudian jam 11, lalu kemudian 11:30. Wah, akhirnya saya datang di kantor, saya minta penjelasan, saya minta diberi solusi. Dan kantor bilang, Pak, maaf, Bapak nanti sampai Makassar hanya bisa naik pesawat ke Cengkareng, dan nanti dari Cengkareng ke Bandungnya turun di ini, bukan di Bandung kota, bukan di Husein, ya. Waduh, saya bilang berat ini. Dan sementara itu, saudara, ketika saya pelayanan di Makassar, saya memang tidak terima persembahan memang saya kembalikan lagi untuk pelayanan di sana. Dan sementara melihat situasi seperti itu, ketika dibilang itu, saya coba menghubungi saudara saya, ya. Tapi yang luar biasa, puji Tuhan, saudara saya tidak mengangkat dan tidak membalas SMS saya. Saya benar-benar waktu itu berserah pasrah kepada Tuhan, detik demi detik, sampai akhirnya pesawat itu baru berangkat jam 1. Itu sudah tidak mungkin, karena saya jam 1 lebih baru bisa sampai di Makassar. Artinya itu sudah impossible saya bisa naik pesawat Batik Air, pesawat yang terakhir waktu itu dari Makassar ke Halim Perdana Kusuma, ya. Tapi saya berserah Tuhan, terserah. Dan ketika saya mulai naik pesawat dari Maluku ke Makassar, petugas bandara itu lihat tiket saya, cek, Bapak Ilyas ya? Iya. Pak, tolong Pak,
nanti Bapak setelah mendarat di Makassar, Bapak nggak usah check-in, Bapak langsung pindah pesawat Batik Air yang menuju ke Halim. Saya bingung saudara, loh ini bukan terminal bis. Kalau terminal bis biasa turun bis dari Tuban ke Bungurasi lalu over bis kota itu biasa, tapi ini pesawat. Akhirnya saya mendarat betul, sudah lebih 15 menit, lalu di bawah sudah ada pegawai dari Lion Air. Pak Yunias, ya betul Pak, ayo Pak kita cepat Pak, kita lari cepat, langsung kita naik pesawat Batik Air. Saudara, saya lihat itu pilotnya itu kakinya sudah diangkat satu, saya lihat dia hanya memandang saya, semua penumpang sudah ada di situ, artinya pesawat itu didelay kurang lebih 15-20 menit untuk menunggu saya. Nah ini yang mau saya katakan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kita percaya bahwa ketika Tuhan yang mengawali apa yang kita kerjakan dan di tengah perjalanan ada masalah dan persoalan, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita jangan pernah keluar dari rencananya Tuhan. Tetap terus pegang rencananya Tuhan, tetap terus pegang rancangannya Tuhan. Kita harus punya keyakinan bahwa rancangan Tuhan untuk kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk membawa masa depan yang penuh pengharapan. Ketika saya sudah duduk, saya nangis saudara. Saya melihat Tuhan luar biasa. Saya bukan apa-apa, saya hanya seorang hamba Tuhan desa, tapi saya percaya Allah yang saya layani adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, mampu membuat pesawat Batik Air itu delay kurang lebih 20 menit hanya untuk menunggu saya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa ketika kita disertai oleh Tuhan. Yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan, itu yang akan terjadi. Saya belajar banyak dari sana sebenarnya, bagaimana Tuhan itu mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Tuhan itu mempunyai banyak cara untuk memberi jalan keluar kepada saya. Tapi seringkali yang terjadi, kita terlalu memaksakan kehendak Tuhan. Tuhan, jalan keluarnya seperti ini loh Tuhan, solusinya seperti itu loh Tuhan. Ketika itu kita lakukan dan itu bukan rencananya Tuhan, bukan rancangannya Tuhan, kita pasti gagal. Tapi ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Dan seringkali cara Tuhan untuk menolong, cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar, itu di luar kemampuan kita. Itu di luar bayangan kita. Bagaimana kita bisa lepas dari masalah ini, bagaimana kita bisa lepas dari persoalan ini. Tapi ingat baik-baik, ketika kita bersama dengan Tuhan dan menempatkan Tuhan itu untuk memimpin dalam kehidupan kita, untuk menguasai dalam hidup kita, mengontrol dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi di hadapan kita, kita pasti mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini dunia sangat menakutkan. Hari-hari ini ekonomi sangat menakutkan. Hari-hari ini situasi dan kondisi sangat menakutkan. Anak remaja usia 19 tahun menikam ibunya sampai 100 kali lebih. Ini luar biasa ini. Kita tidak tahu orang yang ada di sekitar kita itu orang baik atau orang jahat, karena kejahatan begitu luar biasa merajalela. Tapi ingat baik-baik, ketika kita percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita, maka kita terlalu amat sangat percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan tak habis-habisnya menyertai dalam hidup kita. Terus dalam pimpinan Tuhan, jadikan Yesus hidup, jadikan Yesus menguasai dalam hidup ini, memimpin sampai kita meraih dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu penggenapan janji kepada penggenapan janji, dari satu berkat kepada berkat yang lain sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.